Oleh karenanya kita harus betul-betul berhati-hati berkaitan dengan tipu daya iblis itu. Jangan sampai kita terikut. Karena iblis itu menggoda, membuat tipu daya disesuaikan dengan keadaan orangnya. Orang yang baik-baik nggak mungkin digoda oleh iblis untuk minum khamar misalnya, nggak mungkin. Tapi iblis menggoda orang-orang yang baik itu dengan cara menimbulkan kesombongan pada dirinya, menimbulkan ria pada dirinya, menimbulkan sum'ah pada dirinya. Sehingga dia merasa hebat dengan kebaikannya. Pada saat dia merasa hebat dengan kebaikannya, iblis sudah berhasil memperdaya dirinya. Jadi begitu halusnya strategi iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis dan para pengikutnya oleh Allah akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 65, orang-orang di antara hamba Allah yang senantiasa berta'awuz memohon perlindungan kepada Allah, ini juga tidak akan mampu diperdaya oleh iblis. Jadi kalau informasi iblis, orang yang ikhlas tidak mampu diperdaya oleh iblis. Oleh Allah diberikan penjelasan, bukan hanya orang yang ikhlas saja yang tidak mampu diperdaya oleh iblis, tapi orang-orang yang senantiasa berta'awuz, berlindung kepada Allah, itu juga tidak mampu diperdaya oleh iblis. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisalaka alaihim, tidak ada bagimu atas mereka sultanun, kekuatan, wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Rabbmu sebagai pelindung. Jadi pada saat seorang hamba Allah mencukupkan diri hanya Allah sebagai pelindung, kepada Allah dia berlindung, maka pada saat itu iblis kehilangan sultan. Iblis kehilangan kekuatannya untuk memperdaya dan menyesatkan manusia itu. Sehingga kalau kita padukan antara penjelasan iblis dengan apa yang Allah uraikan, kesimpulannya ada dua hamba Allah yang tidak mampu diperdaya oleh iblis. Yang pertama, menurut pengakuan iblis, orang yang ikhlas tidak mampu diperdaya oleh iblis. Allah memberikan penjelasan, tidak hanya orang ikhlas yang tidak bisa diperdaya oleh iblis, tapi orang yang mencukupkan Allah sebagai pelindungnya, itu juga tidak bisa diperdaya oleh iblis. Jadi pada saat kita senantiasa berlindung kepada Allah, pada saat senantiasa kita bertawakal kepada Allah dan sebagainya, maka iblis kehilangan sultannya, kehilangan kekuatannya untuk memperdaya dan menyesatkan manusia. Kemudian iblis atau syaitan dapat melihat manusia kapanpun dia mau melihat manusia. Tapi manusia tidak akan pernah dapat melihat iblis, tidak akan pernah dapat melihat syaitan, kecuali Allah menghendaki.
hamba-hamba Allah tertentu untuk dapat melihatnya. Jadi tidak semua orang bisa melihat iblis, bisa melihat setan. Tapi setan dan iblis selalu bisa melihat manusia. Kalau banyak orang yang mengaku melihat iblis, melihat setan, itu sebenarnya lebih pada halusinasi dirinya. Karena manusia itu tidak bisa setiap saat bisa lihat iblis, bisa lihat setan. Tidak bisa. Siapa yang bilang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum, sesungguhnya dia iblis, dia setan, yarakum, melihat kamu. Huwa wa qabiluhu, dia iblis, dia setan, bersama dengan kabilahnya, dengan kelompoknya, min haitsu la tarawnahum, bisa melihat kamu dari arah atau tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi kita nggak bisa melihat iblis, nggak bisa lihat setan, tapi iblis dan setan bisa melihat kita. Inna ja'alna syayatin auliya'a lillazina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu auliya'a, pelindung atau pemimpin, lillazina la yu'minun, bagi orang-orang yang mereka itu tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman atau imannya lemah, imannya rusak, fasid, maka iblis dan setanlah yang akan menjadi pemimpinnya. Jadi kita jangan mau ditipu-tipu orang. Ya, bisa melihat setan, bisa melihat jin, ya, bisa berkawan dengan gondoruo, ya, dan sebagainya. Jangan mau ditipu-tipu seperti itu. Karena yang bisa lihat itu iblis dan setan kepada kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Ya, kecuali karena kemahakuasaan Allah untuk itu. Sehingga tidak bisa terjadi rutin. Tiap hari bisa lihat, nggak bisa. Kapan Allah menghendaki, dan itu juga pada orang-orang tertentu. Ini harus kita perhatikan. Kemudian di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 118 sampai dengan ayat 119, Allah memberikan penekanan. Langkah pertama dari iblis kepada manusia, kata iblis adalah wala udillannahum. Sungguh aku akan sesatkan mereka. Jadi kerjaan iblis yang pertama untuk manusia itu adalah menyesatkan mereka manusia. Yang kedua, wala umaniyannahum wala amurannahum. Dan sungguh aku akan janjikan kepada mereka harapan-harapan kosong. Jadi yang pertama yang dilakukan iblis kepada manusia, menyesatkan manusia. Yang kedua, apa yang dilakukan iblis pada manusia? Iblis menciptakan harapan-harapan kosong. PHP, pemberi harapan palsu kepada manusia. Sehingga manusia itu terus mengkhayal. Kalau begini, kalau begini, kalau begitu. Semuanya kalau. Sehingga meninggal dalam khayalannya, tidak sempat berpikir untuk beramal soleh. Itu langkah kedua yang dilakukan iblis. Langkah yang ketiga, fala yubayyikuna azanal an'am. Iblis menyuruh agar manusia itu memotong telinga hewan. Memotong telinga hewan ini sepertinya
sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi bagi orang beriman, artinya besar. Kalau hewan itu sudah dicacatkan telinganya, dia tidak bisa lagi menjadi hewan kurban. Kalau semua hewan dicacatkan telinganya, tidak ada lagi hewan yang bisa dijadikan kurban, sehingga syiar agama Allah itu akan padam. Jadi strategi iblis ini luar biasa. Kalau kita pikir sekilas, untuk apa iblis menyuruh manusia agar memotong telinga hewan sehingga menjadi cacat? Kan remeh sekali itu, tapi itu strategi besar. Kalau semua hewan ternak kita seperti kambing, domba, kibas, unta, sapi dipotong telinganya menjadi cacat, dia tidak sah menjadi hewan kurban. Syiar agama Allah akan padam karena itu. Jadi itu grand design. Strategi besar iblis yang ketiga. Strategi besar iblis yang keempat, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, dan aku akan perintahkan mereka manusia untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Yang pesek kepingin mancung operasi plastik, itu kerjaan iblis. Yang berkulit sawuh matang kepingin putih, bersih, operasi plastik. Itu tipu daya iblis. Yang rambutnya pendek kepingin dipanjangkan dengan rambut sampung. Ya, itu tipu daya iblis. Semua hal yang bersifat ingin merubah-rubah ciptaan Allah, itu adalah strategi keempat dari iblis untuk menyesatkan dan memperdaya manusia. Kecuali memang karena kepentingan. Ada orang cacat karena kecelakaan, ingin disempurnakan, lalu operasi plastik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya gara-gara hidungnya kurang mancung kemudian ingin dimancungkan, itu tipu daya iblis. Merubah-rubah makhluk ciptaan Allah. Sudah jelas jenis kelaminnya laki-laki, kepingin perempuan, operasi kelamin. Itu jelas-jelas strategi iblis. Jadi hati-hati manusia, karena iblis akan memperdaya manusia itu dari berbagai sisi dan dengan tahapan-tahapan yang sangat strategis dan sistematik. Kalaulah kita memahami ini, maka kita akan selamat dari tipu daya iblis. Oleh karenanya perlu kita mengetahui bagaimana informasi Quran berkaitan dengan iblis. Karena iblis adalah musuh kita yang nyata, sehingga kita harus kenal betul bagaimana iblis itu, supaya kita berkemampuan untuk melawan setiap tipu dayanya yang berusaha untuk menyesatkan kita, hamba-hamba Allah yang beriman. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama, mengingat waktu Isya juga sudah tiba. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.